Saya Ainur Fitria Rahmatunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia dengan submateri organ pencernaan. Ada 4 tahapan pemrosesan makanan dalam tubuh, yaitu ingesti atau memasukkan makanan, digesti atau pencernaan, absorpsi atau penyerapan makanan, dan defekasi yaitu pengeluaran zat sisa makanan. Organ pencernaan yang pertama yaitu mulut. Pada mulut berperan dalam tahapan ingesti. Dalam mulut terjadi dua mekanisme pencernaan, yaitu mekanisme pencernaan secara mekanis dan secara kimiawi. Secara mekanis merupakan gerakan ketika kita mengunyah, meremas, dan mencampur makanan. Pada mulut diperankan oleh gigi. Sedangkan pencernaan makanan secara kimiawi merupakan terjadinya reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul kecil dengan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Enzim-enzim pencernaan ini terdapat pada air liur, salah satunya yaitu enzim petialin. Enzim petialin berfungsi untuk memecah amilum menjadi maltosa. Kemudian setelah melalui mulut, maka makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring ini merupakan saluran pemanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernafasan yang disebut epiglotis. Fungsinya untuk menutup ujung saluran pernafasan agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Bolus atau makanan yang sudah lumat menuju ke kerongkongan atau esofagus. Pada kerongkongan, otot kerongkongan akan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung ini disebut gerakan peristaltik. Selanjutnya, setelah melewati kerongkongan, kemudian bolus akan masuk ke dalam lambung. Di lambung, fungsinya untuk menghancurkan atau meremas makanan. Pada lambung terdapat pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, yaitu lambung akan berkontraksi, mengaduk-aduk, dan menggerus bolus menjadi lebih halus. Sedangkan secara kimiawi, terjadinya bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung ini mengandung asam klorida HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. Asam klorida atau HCl ini memiliki sifat yang asam, gunanya untuk membunuh kuman bakteri pada makanan. Dan enzim pepsin gunanya untuk memecah atau mencerna protein menjadi pepton, sedangkan enzim renin untuk mengendapkan protein kasein atau yang terdapat di dalam susu. Setelah melalui lambung, makanan tersebut akan melalui usus halus atau intestin. Pada usus halus berperan dalam tahapan digesti atau pencernaan makanan serta absorpsi penyerapan makanan. Pada usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari disebut duodenum, usus tengah disebut jejunum, usus penyerapan disebut ileum. Pada usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi yang diperankan dengan bantuan enzim lipase, enzim amilase, serta enzim tripsin. Enzim lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, sedangkan enzim amilase mengubah amilum menjadi maltosa, dan enzim tripsin mengubah protein menjadi polipeptida. Selanjutnya, setelah diserap melalui usus ileum, maka masuk ke usus besar. Usus besar di sini berfungsi untuk membusukkan zat-zat sisa makanan dan mengatur kadar air pada sisa makanan. Jika sisa makanan tersebut kekurangan air, maka usus besar akan memberikan air pada sisa makanan tersebut. Jika sisa makanan tersebut kelebihan air, maka usus besar akan menyerap kembali air tersebut. Pada usus besar, seperti dilihat pada gambar, terdapat 4 bagian, yaitu kolon ascendens atau naik, kolon transversum atau mendatar, kolon descendens atau menurun, serta
anus. Zat-zat sisa berada dalam usus besar selama 1 hingga 4 hari. Zat-zat sisa tersebut berisi bahan makanan yang tidak dapat tercerna, misalnya selulosa. Pada usus besar terdapat bakteri yang bersimbiosis dengan usus besar tersebut. Bakteri tersebut bernama Escherichia coli, yang gunanya untuk membantu pembusukan sisa-sisa makanan dan mengubahnya menjadi feses. Feses akan ditampung dalam rektum. Rektum merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Pada rektum berperan dalam tahapan defekasi atau pengeluaran sisa makanan. Sebelum feses dibuang melalui anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses ini sudah siap untuk dibuang, maka otot sphincter rektum akan mengatur pembukaan serta penutupan anus, yang kemudian feses tersebut akan dibuang. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.